Pemirsa, 21 tahun silam, tepatnya 12 Oktober 2002, merupakan hari memilukan bagi Bali, di mana terjadi ledakan yang sampai saat ini dikenang sebagai bom Bali 1. Peristiwa tersebut menewaskan ratusan jiwa dan ratusan korban yang terluka, baik warga negara Indonesia WNI maupun warga negara asing WNA. Dalam membentengi Bali dari serangan terorisme seperti tahun 2002 silam, salah satu akademisi Universitas Hindu Indonesia, Unhi Denpasar mengatakan ada 3 hal yang perlu dibenahi. Pertama, terkait tata laku beribadah bagi semua agama yang ada di Bali. Kedua, bagaimana umat harus menjaga hubungan harmonis antar sesama, di mana masyarakat juga harus mampu menjadi social control sehingga umat mampu mendeteksi lebih dini keberadaan terorisme di Bali. Dan ketiga, setiap manusia yang hidup maupun mencari nafkah di Bali harus memperhatikan lingkungan dan alam Bali. Mengenang 12 Oktober 2002 lalu, tentu itu merupakan pengalaman yang sangat pahit bagi Bali, bagi pariwisata yang berkembang. Pada waktu itu meledaknya bom, pariwisata kita menjadi terganggu, pekerjaan-pekerjaan masyarakat Bali yang berkaitan dengan pariwisata juga terganggu. Tentu ini menjadi bahan yang perlu kita jadikan renungan yang mendalam. Kenapa? Karena ada sesuatu yang terjadi, lalu kemudian terjadi itu sangat holistik, mengganggu keberadaan masyarakat kita. Yang perlu kita pahami adalah bahwa Bali itu spirit sesungguhnya. Jadi apapun yang berlaku, apapun yang terjadi, pasti itu adalah tanda-tanda bahwa apa yang mesti kita benahi. Tapi tentu 12 Oktober lalu yang akan kita songsong peringatannya 12 Oktober ini, itu sesungguhnya adalah kita harus lebih merefleksi lebih dalam bahwa ada sesuatu yang perlu untuk kita kuatkan dalam rangka memaknai hal itu. Secara konkret ada 3 hal sesungguhnya yang bisa kita jadikan bahan untuk merefleksi itu. Yang pertama, yang kita harus menguatkan tentang tata laku peribadatan kita di semua agama yang berdiam, yang hidup di Bali tentu harus dikuatkan. Jadi agama umat dengan keyakinannya masing-masing, terlebih pada Bali dengan keyakinan beragama Hindu. Karena Bali ini adalah spiritnya adalah agama Hindu, maka kemudian bagaimana umat kita melakukan penguatan terhadap pemahaman dianya dan melakukan dianya secara lebih baik sehingga kemudian berhasil baik yang pada akhirnya nanti akan menghadirkan kebaikan juga pada lingkungan dan alam Bali itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah penguatan tentang manusia. Yang pertama itu adalah adat. Jadi benteng kita, adat itu harus lebih kuat, dan masyarakat adat juga harus ikut menjadi sosial kontrol yang begitu tepat sesungguhnya untuk menghindari hal-hal yang terjadi seperti terorisme yang sudah berlangsung beberapa tahun silam. Nah, peringatan sekarang adalah bagaimana kemudian masyarakat adat jauh lebih supaya tidak lipir. Karena kelipiran itulah yang kemudian akan menyebabkan kita kebobolan kembali. Jadi eling terhadap Bali sebagai milik kita yang harus kita cintai, yang harus kita jaga, tentu ini juga harus dilakukan oleh bukan hanya masyarakat adat, tetapi masyarakat yang ada, tinggal dan berperilaku di Bali ini. Jadi perilaku untuk menjaga sesama manusia agar baik, lalu kemudian pada intinya akan menghasilkan kebaikan juga tetap tata lingkungan dan norma-norma yang berlaku. Kemudian yang ketiga sesungguhnya itu adalah lingkungan. Bali yang dibangun dengan spirit, dengan yoga ala Bali, maka tentu di tanah Bali, di lingkungan Bali, di alam Bali harus selaras, serasi dan seimbang. Nah, kewajiban ini tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat Bali, tetapi juga oleh masyarakat yang berdiam di Bali dengan berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan. Maka kebersatuan yang berlaku di Bali, multikultur ini harus selalu dijaga dengan baik, sehingga lingkungan kita juga akan memberikan kebaikan. Jadi apa yang kita lakukan baik pada alam semesta kita, maka itu yang akan kita dapatkan. Terkait dengan hal itu juga sebagai bahan refleksi bahwa
kita harus menganggap bahwa Bali ini bukan hanya milik orang-orang Bali, tapi Bali ini adalah milik alam, milik dunia, yang kemudian masyarakat pariwisata yang datang dari seluruh dunia itu merasa nikmat, merasa baik, merasa nyaman dan aman ada di Bali. Nah, kalau kita tidak menjaga itu, tidak menjaga image itu, baik secara perilaku keagamaan masing-masing agama, tentu ini tidak akan terbangun. Terlebih kemudian umat Hindu sebagai landasan dari perilaku masyarakat Bali ini juga harus dikuatkan. Pada pondasi menjaga hal itu, maka secara konkret mari kita bersama-sama untuk menghindari hal tersebut terjadi lagi. Maka kita harus bersatu, kita harus menguatkan apapun latar belakang agama, suku, ras antar golongan kita harus bersatu bahwa Bali ini adalah milik kita, ini yang perlu kita jaga, dan inilah yang kemudian akan menghasilkan kebaikan. Marilah kita sama-sama untuk menguatkan ikat pinggang kita untuk menjaga Bali sebagai nilai permata yang mulia yang kemudian bisa untuk menghindari berbagai hal yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Ditambahkan 12 Oktober sebagai hari peringatan bom Bali agar dijadikan sebagai refleksi serta introspeksi bagi seluruh umat khususnya masyarakat yang ada di Bali serta semakin bersatu padu menjaga alam Bali tanpa memandang ras, suku, agama maupun golongan. Sukma, Bali TV.